warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana nih kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat belajar. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzu'ni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, kita absen dulu ya. Absen pertama, Maulana hadir. Dan yang terakhir ada Aulia. Hadir semua ya pada kali ini. Sekarang sebelum masuk ke materi, coba kalian pikirkan. Setelah hujan reda, kadang ada air yang menggenang kan, tapi beberapa jam kemudian air itu hilang. Kira-kira kemana perginya air? Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur air, yaitu proses membuat air di bumi terus bergerak dan digunakan kembali secara alami. Nah, kita belajar bareng-bareng yuk, anak-anak hebat. Daur air itu terdiri dari beberapa tahapan. Coba dengarkan baik-baik sekarang ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang daur air itu. Tahap pertama yaitu adalah penguapan, atau dalam IPA biasa disebut evaporasi. Ini terjadi ketika sinar matahari memanaskan air dari laut, sungai, dan danau, lalu berubah menjadi uap air. Nah, uap air ini naik ketika udara dan ketika sampai di tempat yang lebih tinggi dan dingin. Uap air tersebut merupakan menjadi butiran-butiran air kecil, dan ini disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, butiran air berkumpul membentuk awan. Semakin banyak uap air yang berkumpul, awan menjadi semakin berat. Saat awan terlalu berat, maka butiran air akan jatuh ke bumi sebagai hujan, disebut presipitasi. Nah, air hujan akan mengalir ke sungai, danau, atau meresap ke tanah. Sebagian air akan kembali ke laut, dan proses ini akan terjadi lagi secara terus-menerus. Inilah yang disebut daur air ya. Jadi tadi ada berapa? Ada penguapan, ada pengembunan, ada berkumpul dan membentuk awan, dan hujan, dan inti itulah daur air ya teman-teman, anak-anak hebat semuanya. Nah, anak-anak hebat, bayangkan jika hujan tidak terjadi, apa yang akan terjadi? Tanaman akan kekeringan, sungai bisa mengering, dan manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih. Maka dari itu, daur air sangat penting untuk kehidupan di bumi ini. Anak, kita sudah belajar bahwa air terus bergerak melalui proses berulang penguapan, pengembunan, lalu kembali ke bumi. Ini semua adalah bagian dari daur air. Sekarang coba sebutkan satu hal yang kalian pelajari hari ini. Silahkan nanti boleh teman-teman ditulis ya di kolom chat di bawah. Nah, untuk tugas di rumah, kalian cari deh satu peristiwa, contoh peristiwa alam yang berhubungan dengan daur air. Misalnya nih, Bapak kasih contoh, misalnya banjir atau kekeringan. Tulis penjelasannya singkat di buku, lalu boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nanti minta tolong ke ayah dan ibu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita selesai ya. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat.